pertanyaan selanjutnya, boleh dijelaskan nggak Pak, apa visi dan misi Kopdarwis dalam membangun pariwisata Desa Tambak Negara? Ya, visi misinya sebenarnya sederhana Mbak, seperti tadi yang saya sampaikan, mengintegrasikan, yaitu menghubungkan antara pemerintah, warga, sama lingkungan. Lingkungan yang mendukung, karena Pokdarwis adalah kelompok sadar wisata yang membentuk mereka itu tetap jangan keluar desa, memanfaatkan peninggalan yang ada di Tambak Negara dari peninggalan alam, kemudian budaya dan sebagainya kita rangkai untuk menjadi paket wisata yang unik yang ada di Kabupaten Banyumas. Nah, tugasnya Pokdarwis yaitu dari pemerintah ada lewat program-program desa wisata. Kemudian dari masyarakat, saya punya UMKM, opak contohnya. Nah, opak itu dari mana bahan bakarnya? Bahan bakunya dari singkong. Singkongnya menanam di mana? Di gunung. Gunungnya milik siapa? Milik perhutani. Bila dieksploitasi ke hal yang lain boleh apa enggak? Ada, boleh pemandangan wisata dan sebagainya. Nah, ketika sudah UMKM menimbulkan suatu kegiatan ya perputaran ekonomi, tentunya berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Nah, sudah masyarakat di rumah tidak merantau, akhirnya kan ayolah buat kegiatan apa dah. Muncullah ide yang brilian dan itu eh, kita sudah bisa melihat di dermaga Serayu ya, di mana di dermaga tersebut ya pemandangan alamnya dapat, pemandangan sungainya dapat, kemudian alat transportasinya 3 armada perahu ya, odong-odong ya untuk berkeliling, kemudian ada pemandangan kereta api disatukan menjadi satu tempat dengan view yang membentang, dengan makanan khas tradisional. Nah, membuat ekonomi bergerak, menjadikan desa wisata itu bertumbuh. Walaupun tidak langsung signifikan, kita minta bantuan ke investor. Investor apa? Untuk membuat lapangan kerja baru bagi masyarakat dan menjadi magnet agar selain berwisata juga ada kegiatan wisata kuliner. Seperti itu. Salah satunya ada di Dermaga Serayu. Lanjut. Selanjutnya, bagaimana Pokdarwis mengajak warga agar terlibat dalam kegiatan wisata? Yang simpel itu Mbak, ketika mengajak itu kadang mereka belum sadar. Kita ajak dulu healing ke tempat wisata. Ya, ke tempat wisata yang dekat di sini adalah Curug Song. Ya, yang mana Curug Song di Argobasen itu sebagai salah satu contoh ya, memanfaatkan tempat dikelola oleh swasta maupun pemerintah desa, masyarakat menjadi perputaran ekonominya berjalan. Jadi kalau sudah, oh ternyata di desa kita itu ada potensi wisata yang menghasilkan cuan loh. Nah akhirnya mereka berpikir, gawe apa ya, buat apa ya. Nah dibuatlah paket wisata yang terintegrasi. Terintegrasinya dari wisata alam, kemudian ekowisata, kemudian wisata adat budaya, dan satu lagi wisata tentang kesenian. Itu salah satunya 4 faktor ini yang menjadi fokus Pokdarwis untuk saat ini. Selanjutnya, bagaimana Pokdarwis mendukung seni dan budaya agar tetap hidup dan dikenal wisatawan? Ya, untuk seni dan budaya di Tambak Negara itu unik. Dalam arti unik seperti apa? Jadi dibanding dengan desa yang lain, di sini hampir setiap seni itu ada, kesenian itu ada. Dari mulai ebek, ya, kemudian sinden, lengger, ya, dan yang unik tidak ada di tempat lain adalah gondolio, yang mana gondolio itu adalah angklung yang disusun, ya, 1, 2, 3, 4 nada, dimainkan dengan cara digoyang-goyang, digondoli, kemudian dengan ketukan-ketukan yang membentuk suatu nada irama. Biasanya bisa dipadukan dengan calung, kemudian gamelan dan
lain sebagainya. Di sini juga ada suatu kesenian yang unik khusus, yaitu khususnya di wilayah Kali Tanjung ya, tidak boleh ada kesenian lengger perempuan yang perform ketika acara adat ataupun acara-acara yang lain dengan menggunakan pakaian adat Jawa. Karena di situ uniknya di sini adalah suatu pantangan. Yang namanya pantangan boleh percaya boleh tidak, tergantung percaya tentang logika mistika apa tidak. Ya, yang mana ini tetap walaupun zaman sudah modern, apa-apa serba teknologi, tapi masyarakat masih tunduk dan taat terhadap pantangan tersebut dan menjadikan kesenian di Kali Tanjung itu murni. Belum ada yang dimodifikasi seperti di tempat-tempat yang lain. Nah, perkembangannya dikembangkan di wilayah selain Kali Tanjung. Ada Bonjok, ya, kemudian ada Karangdadap, Kaliwangi, dan Tunggak Putak. Lanjut. Apa dampak positif yang sudah dirasakan warga sejak desa menjadi desa wisata? Ya, dampak positifnya itu sanggar-sanggar jadi mulai rame dengan kedatangan anak-anak sekolah yang mau belajar kesenian. Yang mana kesenian itu kita kolaborasikan dengan lembaga pendidikan yang ada di Kecamatan Rawalo dari mulai SD, SMP, SMA ya. Karena ada program kokurikuler yang berhubungan dengan kesenian dari sekolah, kalau menggunakan guru seni kan terbatas. Tapi kalau langsung belajar di sanggar, mereka merasakan pure. Oh, ternyata ya belajar seni itu seperti ini. Dampaknya apa? Sanggar-sanggar jadi hidup. Ada pemasukan dari pembina sanggarnya, pelatihnya, ada pemasukan dari anak-anak. Yang mana pemasukan tersebut bisa digunakan untuk kesejahteraan keluarganya dan untuk nguri-uri tradisi kesenian yang ada di Desa Tambak Negara. Dan itu mendapat apresiasi dari BUMN, yaitu Bank Indonesia, mendapatkan bantuan yang pertama speaker aktif karena sanggarnya itu masih numpang di, ada yang di rumah warga, sudah ada yang punya sanggar, tetapi sarana prasarananya kan belum lengkap. Jadi mendapat bantuan dari pemerintah berupa speaker, kemudian megafon, dan ada laptop juga, ada printer juga untuk kegiatan pengadministrasian bagi sanggar-sanggar yang membutuhkan pendampingan administrasi. Itu Pok Darwis alhamdulillah mendapat legitimasi dari Bank Indonesia. Kita menyalurkan hibah-hibah bantuan tersebut dan sanggar itu menjadi hidup.